aku nemu komentar yang ini, requestan ya, Kak bisa nggak cerita dari awal sampai terbang ke Jepang, apa yang bisa dilakukan berapa pen. Wah, bisa Kak, bisa, tapi agak panjang ini ceritanya, mungkin aku buatnya harus episode. Cerita dari awal sampai terbang ke Jepang. Oke, mari kita bahas. Jadi kalau misalnya memang mau kerja di Jepang, saat ini banyak ya orang-orang kerjanya di Jepang gitu ya. Aku juga pernah ngalamin seperti yang kakaknya, bingung itu langkah-langkahnya gimana mau kerja di Jepang. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakuin kalau kita mau kerja di Jepang, pertama tentuin passionnya di mana. Passionnya misalnya kakaknya nggak suka berinteraksi dengan orang kayak gitu, jadi lebih sukanya bekerjanya dengan benda mati. Nah berarti passionnya itu kerjanya boleh di industri gitu ya, atau kalau di Jepang tuh banyak yang pengolahan makanan atau di pabrik-pabrik gitu ya, sama juga kayak di Indonesia. Atau enggak bisa kalau kakaknya suka yang namanya interaksi atau punya kemampuan untuk merawat orang lain, itu banyak sekarang dibutuhkan di Jepang. Yang kita tahu ya, tingkat lansia di Jepang sekarang semakin meningkat, jadi banyak dibutuhkan tuh perawat atau asisten perawat, care worker gitu ya. Cari tahu dulu passion kakaknya di mana, udah nentuin. Nah kalau kita mau kerja di Jepang itu pastinya jadi dimulai dari belajar bahasa Jepangnya, mulainya dari nol gitu ya. Iya, belajarnya dari nol, belajar dari huruf katakana, hiragana, kanji gitu. Jadi mulainya belajar dari bahasa Jepang. Jadi kalau sekarang belajar bahasa Jepang gampang ya, karena banyak sekali kayak konten-konten kreator, atau kita bisa belajar di online YouTube, atau bahkan sekarang banyak website belajar bahasa Jepang yang memberikan pelatihan bahasa Jepang dengan harga yang murah gitu. Jadi setelah kakaknya dapat sertifikat, bisa ngambil sertifikat bahasa Jepangnya, dan udah tahu nih ngambil pekerjaannya di bidang apa. Setelah itu tentuin kakaknya mau ngambil visa apa. Nah sekarang ini banyak dibuka visa Tokutegino. Ini adalah visa mempermudah orang luar atau warga negara asing untuk bekerja di Jepang. Jadi saat ini untuk visa-visa TG banyak dibuka, khususnya lowongan di bidang kesehatan, terus di bidang industri makanan gitu-gitu. Nah tingkat kesulitannya ada di bahasa sih, paling nomor satu. Yang kita tahu dari kecil bahasanya, misalnya bahasa Indonesia, tiba-tiba kita harus belajar bahasa asing gitu. Apalagi bahasa Jepang ini menggunakan tulisan yang berbeda gitu, dan kita pakai alfabet ya. Bahasa Jepang beda, tulisannya beda gitu ya. Terus ya untungnya lidah orang Indonesia itu sangat fleksibel, jadi untuk belajar bahasa apa aja gampang gitu. Nyari kerjanya di tempat terpercaya di mana. Kalau nyari kerjanya sendiri, sekarang ada program-program pemerintah kayak IN Japan, atau dari lembaga balai pelatihan vokasi pemerintah juga ada, BVPT, kayak di Medan juga ada. Jadi kita bisa masuk mandiri ke sana, tapi memang agak susah ya, dimana kita itu wajib belajar bahasa Jepangnya dulu karena dites. Jadi kesulitannya di situ sih, karena ada tes-tesnya banyak juga. Jadi pesaingnya juga banyak, yang namanya gratis siapa sih yang nggak mau gitu ya. Dan pasti sudah terpercaya karena itu adalah kerjasama antar negara. Nah, terus atau kakaknya bisa belajar bahasa Jepang mandiri, terus ngambil ujian sertifikasi sendiri. Mungkin lebih sulit ya gitu ya belajar bahasa Jepang mandiri. Setelah ngambil sertifikat, masuk ngambil jobnya TSK gitu. Jadi TSK ini kayak lembaga yang menjembatani kerja dengan perusahaan gitu. Ini fungsinya TSK. Jadi nanti kakaknya setelah dapat sertifikat bisa matching job, namanya cari job di TSK kayak gitu. Jadi setelah dapat jobnya di TSK mungkin lebih murah gitu daripada masuk LPK. Misalnya kalau masuk LPK 40 sampai 50 juta gitu ya. Terus kalau kakaknya cari di TSK mungkin keluar 20-15 juta tergantung ya. Terus ada juga LPK, lembaga penyalur kerja, tapi sekarang banyak LPK yang tidak dipercaya. Jadi sebelum kakaknya masuk LPK, searching dulu LPK-nya, apakah dia sudah banyak memberangkatkan tenaga kerja Indonesia gitu keluar. Banyak opsinya gitu, kerja ke Jepang ini banyak opsinya, tapi yang pasti jangan mau masuk LPK bodoh. Ingat, misalnya kakaknya mau sulit nih aku belajar sendiri gitu ya, kayaknya aku nggak bisa belajar mandiri, aku susah tuh, nggak bisa fokus gini-gini segala macam. Ingat, satu, sebelum masuk LPK itu cari tahu, searching sebanyak-banyaknya tentang LPK itu, sebanyak-banyaknya,
jangan mau dipengaruhi orang lain. Apakah LPK itu cuma milik sertifikasi terpercaya, dan apakah sudah banyak memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang kayak gitu. Untuk tempat terpercaya, kembali lebih digali informasinya. Misalnya jangan mau diiming-imingi, oh bisa ini 50 juta terus kamu bisa langsung masuk, dan gak ada itu pakai visa visa wisata, ntar tawarin visa wisata bayar sekian juta gitu bisa kerja di Jepang. Nggak ya, jangan mau ketipu. Nah ini dulu, kalau misalnya udah klop, udah dapet kerja, udah bisa bahasanya, udah mantap, baru kita lanjut selanjutnya soalnya panjang ceritanya ini.